Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pirzal Arzi Jiwantara, SHMH, dosen yang sedang disertifikasi. Pada kesempatan ini akan mendiskusikan mata kuliah dengan bobot 2 SKS, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang diajarkan pada semester 6. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini: 1. Bertakwa ketuhanan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, negara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 5. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 6. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan konteks pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 8. Mampu menyajikan implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memerhatikan dan menerapkan harmoni sesuai dengan keahlian berdasarkan kaedah mata kuliah yang diajarkan. 9. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut atas dalam bentuk skripsi maupun laporan tugas akhir. Ke-10 adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan analisis mata kuliah. Mampu membuat surat kuasa dalam suatu perkara di persidangan. 12. Mampu menggunakan alat bukti di persidangan dan menyusun alat bukti. 2. Mampu menggunakan konsep etika dan hukum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Menguasai konsep serta permasalahan terjadi di masyarakat sehingga pada melakukan upaya promotif dan preventif secara di persidangan. Terakhir adalah menguasai konsep budaya masyarakat serta memiliki kepekaan sosial pedulian terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Ya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui memahami istilah, pengertian latar belakang, maksud dan tujuan pembentukan petun dan upaya administratif. Mahasiswa dapat memahami kompetensi absolut peradilan tata usaha negara pasca lahirnya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ketiga, mampu mengetahui dan memahami unsur-unsur petun, sumber tun. 4. Dapat mengetahui dan memahami subjek dan objek sengketa tun. 5. Dapat memahami karakteristik hukum acara tun. Mahasiswa mampu memahami asas-asas pokok petun. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami susunan dan kedudukan wewenang petun. 8. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pemeriksaan petun. 9. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pembuktian dalam acara tun. Ke-10. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami putusan pengadilan. Yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami upaya hukum. Adapun deskripsi singkat dalam mata kuliah ini adalah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, kurikulum pengajaran kuliah ilmu hukum. Mata kuliah wajib yang diambil pada semester 6 adalah mata kuliah ini membahas tentang istilah, pengertian, latar belakang, tujuan, serta upaya administrasi yang berupa keberatan dan banding administratif, kewenangan petun, absolut dan relatif, unsur-unsur petun, sumber hukum, subjek dan objek sengketa tun. Karakteristik atau ciri hukum acara tun, asas-asas pokok tun, susunan dengan kedudukan wewenang tun, pemeriksaan tun, pembuktian, dan dalam gimana pembuktian dalam proses beracara, putusan pengadilan, dan upaya hukum. Bahan kajian, mahasiswa itu mampu menjelaskan pengertian latar belakang dan tujuan pembentukan tun. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi petun secara absolut dan relatif. Ketiga,
mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur petun dan sumber tun. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan subjek dan objek sengketa tun. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan, mendeskripsikan ciri atau karakteristik hukum acara tun. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasikan, mendeskripsikan asas-asas pokok tun. 7. Mahasiswa menjelaskan, mengidentifikasikan susunan kedudukan wewenang tun. Ke-8 adalah mahasiswa menjelaskan, mengidentifikasikan, mendeskripsikan pemeriksaan tun. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian dalam beracara di peradilan tata usaha negara, putusan pengadilan, dan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah. Sedangkan bobot penilaian pertama, penugasan 30%, ujian tulis ada 70%. Media pembelajaran, perangkat lunak, learning. 2. Platform pembelajaran online, Zoom meeting. Ketiga, video pembelajaran. Perangkat keras adalah LCD, whiteboard, perangkat penunjang, dan penunjang lainnya. Apapun daftar pustaka atau materi pendukung dalam mata kuliah hukum acara TUN ini adalah pertama ya, karangan Endora Darto, usaha Profesor Marbum, Rojali Abdullah maupun Profesor Hajon. Itu materi pendukung ya. Materi pendukung itu banyak hal-hal yang lebih bagus yang bisa di buku-buku. Selanjutnya adalah kegiatan belajar mengajar. Pertama adalah syarat kegiatan belajar adalah mampu mahasiswa menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan pembentukan TUN dan tahu tentang upaya administratif yang dilakukan oleh masyarakat apabila menggugat di peradilan tata usaha negara. Indikator adalah kejelasan pemahaman, maksud dan tujuan pembentukan TUN dan upaya administratif. Kriteria dan bentuk biasa ketetapan penguasaan materi, bentuk ringkasan hasil dan diskusi. Ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, alokasi waktu, penugasan, ada luring, ada daring. Pembentukan kuliah itu biasalah, pertemuan 1 kali 150 menit, tugas, materi tentang hukum acara TUN maupun tujuan pembentukannya. Bahan kajian materi pembelajaran adalah latar belakang, maksud dan tujuan pembentukan TUN. Bobot penilaian adalah 10%. Kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi absolut dan relatif TUN dan serta persamaan dan kejelasan tentang gimana melakukan upaya administratif. Indikatornya adalah kejelasan dan pemahaman tentang kompetensi absolut dan relatif TUN serta persamaannya maupun pengertian upaya administratif. Kriteria ya. Kriteria pada ketepatan penguasaan materi, bentuk-bentuk non-test, ringkasan, luring, daring adalah bentuk kuliah biasa pertemuan 1 kali 150 menit ya. Membahas tentang kompetensi absolut, relatif, dan bobot penilaian adalah 10%. Maupun selanjutnya tentang perbedaan hukum acara TUN dan perbedaan hukum acara perdata itu akan dibahas di rujukan, indikator dan rujukannya, dan mampukan daring berapa persen, running ya. Maupun yang selanjutnya ketiga, mampu menjelaskan unsur-unsur petun dan asas-asas pokok TUN. Indikator adalah kejelasan pemahaman mengenai unsur-unsur petun dan asas-asas pokok petun. Terus kriteria ada ketepatan dan penguasaan, bentuk tes, ringkasan, hasil rujukan, diskusi. Daring adalah bentuk kuliah, TM, tugas, ringkasan, hasil rujukan, tertentu serta individu learning. Sedangkan bahan kajian adalah unsur-unsur TUN, asas-asas pokok TUN. Bobot penilaian 10%. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum acara, sumber-sumber hukum petun ya, karena kejelasan pemahaman dan mengenai sumber hukum TUN, dan indikatornya bentuk adalah indikator kriteria atau bentuk adalah ketetapan penguasaan materi, bentuk-bentuk non-tes, presentasi maupun tugas makalah. Tentang bentuk pembelajaran metode ada luring, daring, bentuk mata kuliah 1 kali pertemuan itu 3 kali 50 menit, tugas kelompok diskusi maupun luring.
bahan kajian adalah membahas tentang sumber-sumber tun, terus bobot penilaian 10%. Sedangkan yang bobot yang bentuk capaian itulah kelima adalah tentang mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik hukum acara tun, ya. Indikatornya kejelasan mengenai karakteristik hukum acara tun, diskusi, bentuk pembelajaran secara luring dan daring adalah biasa, bentuk kuliah 2 kali 50 menit dan tugas, dan bahan kajian pelajaran sifat-sifat khusus karakteristik atau ciri hukum acara tun, bobot penilaian adalah 10%, ya. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan objek dan subjek sengketa tun. Indikator penilaian kejelasan pemahaman objek sengketa tun, ya. Kriteria dan bentuk diskusi adalah ketetapan dan penguasaan bentuk non-tes, ringkasan hasil diskusi, ya. Bentuk pembelajaran seperti biasa, luring, daring, bentuk kuliah 1 kali 3 kali 20 menit, tugas, ringkasan, dan lain-lain. Membahas tentang objek dan sengketa tun dan bobot penilaian 10%. 7, ya. Ini manusia mampu menjelaskan tentang susunan kedudukan wewenang tun, menjelaskan dan pemahaman tentang susunan tun dengan kriteria, ketetapan dan non-tes, bentuk kuliah atau daring, ya biasa 1 kali 3 kali 10 menit, learning, membahas tentang bahan kajian, susunan kedudukan dan wewenang tun. Bobot penilaian adalah 10%. Kedelapan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar pengujian, ketun dan pemeriksaan peradilan tun, kejelasan dan indikator dan memahami pengujian tun dan pemeriksaan tun, kriteria, ketepatan penguasaan, bentuk pembelajaran adalah luring dan daring, bentuk kuliah adalah biasa 1 kali 35 menit, tugas menyusun ringkasan atau tugas, bahan kajian adalah dasar pengujian ketun dan pemeriksaan peradilan tata usaha negara, bobot nilai adalah 10%. Pertemuan selanjutnya adalah gimana cara singkat dalam mengetahui hukum acara, singkat, cepat, biasa, dan beracara di tun, ya. Seperti biasa, ya, kejelasan pemahaman, ketepatan penguasaan, membahas dengan tun dan singkat dan cepat, bobot nilai adalah 10%, ya. 11, mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian dalam hukum acara tun, ya. Terus indikator adalah kejelasan tentang pemahaman tentang pembuktian dalam hukum acara tun, dalam bentuk kriteria dan bentuk non-tes adalah ketepatan penguasaan, bentuk non-tes tentang luring dan bentuk pengajaran luring daring, ya. Biasa kuliah 1 kali 3 kali 50 menit, tugas tentang kelompok atau individu. Nah, tentang bahan kajian adalah, ya, pembuktian dalam acara tun, bobot nilai adalah 10%, ya. Tentang yang ke-12 adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang perihal keputusan pengadilan tun dan mampu memberikan penjelasan yang baik dan bobot nilai 10%. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum acara tun dan kejelasan dan pemahaman tentang upaya hukum acara tun. Biasa daring, bentuk kuliah 1 kali 3 kali 50 menit, ringkasan, hasil rujukan secara learning. Membahas tentang upaya hukum biasa dan upaya luar biasa, bobot nilai 10%, ya. Mungkin terima kasih atas deskripsi diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan awal kita, ya, dan mata kuliah hukum acara tun, ya. Karena ini mata kuliah wajib 2 SKS, ya. Jadi, ya, mahasiswa-mahasiswa itu harus bisa lulus untuk mengambil mata kuliah yang lain. Ya. Jadinya awal perkuliahan kita ini saya lanjut aja, ya. Biasalah, kenapa kita belajar hukum acara itu? Karena untuk mengetahui gimana proses, ya, proses dalam gimana cara kita untuk bersidang di pengadilan tata usaha negara, ya. Karena apa? Kalau kita bicara dengan awal sejarah berdirinya, cukup mudah dibandingkan peradilan yang lain. Bayangkan dari mulainya tahun 86. Bayangkan tahun 86 berdirinya pengadilan tata usaha. Apa tujuannya? Sebenarnya tujuannya itu
untuk melindungi melindungi hak masyarakat yang disenang-senangi oleh pejabat tun. Bayangkan, supaya tidak senang-senang dalam memberikan suatu keputusan pejabatan tun. Jadinya, kenapa tujuan berdirinya peradilan usaha negara ini? Inilah untuk memberi perlindungan hak-hak rakyat, dari hak-hak individu. Kedua, di sini memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama. Intinya masyarakat itu supaya diberikan keadilan, supaya memberikan setiap keputusan. Di sini, kenapa sedikit saya awal dari perkuliahan ini, ada hal-hal yang baru yang tidak ditahu oleh orang. Karena kenapa upaya administratif ini sangat penting di awal kuliah ini? Karena sebelum kita mengajukan gugatan, dia bisa lepas dengan upaya administratif. Karena berbeda dengan peradilan yang lain, kalau mengajukan gugatan tidak apa. Tapi kalau tidak melakukan upaya administratif, biasanya gugatan para pihak itu atau penggugat NU. Di sini kenapa saya sajikan gerbang tembok, menara mutiara supaya akses masuk Kota Mataram, Ibarat kita mau masuk ke wilayah Kota Mataram itu ada jalan terjal yang kita lalui, Di sini pertama yang perlu dilakukan upaya administratif itu, adik-adik, di sini ada namanya pertama upaya keberatan, upaya keberatan. Kedua, banding, banding administratif. Kenapa sedikit saya kasih tahu ini hal yang baru? Karena hukum acara tur itu dasarnya hukum formil, Undang-Undang 6 tahun 86. Mana hukum materialnya? Hukum materialnya itu Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu bedanya. Jadi sebelum kita melakukan gugatan atau upaya atau kita mencari masyarakat itu adalah harus melakukan upaya keberatan. Kenapa saya katakan ini wajib? Karena permanya mengatur di Perma nomor 6, nomor 6 tahun 2018, Ini wajib. Beda kalau di Undang-Undang nomor 30 masih sifatnya pilihan. Ada kata-kata dapat. Di sisi lain di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di Undang-Undang tahun 86 itu masih juga ada wajib. Yang begitu adanya perma ini wajib melakukan upaya keberatan sejak keputusan itu diterbitkan. Jangka waktunya adalah 21 hari. Kenapa 21 hari? Sudah ada ketentuan dalam perma sejak diterbitkan suatu keputusan atau kertas itu. Objek sengketa diperhatikan kertas, bukan tanah atau di peradilan lain. Tapi di sini adalah 21 hari. Begitu dalam 1 hari di upaya keberatan, pejabat tun tidak menjawab atau kepala desa atau bupati, sikap dirinya itu bisa melakukan. Kalau tidak dijawab, dia langsung mengambil gugatan tun. Tapi kalau dijawab, tetap kepada keputusannya itu, pejabat tun itu wajib melakukan banding administratif. Ini 10 hari. 10 hari ini di pasal 78 78 Undang-Undang 30 tahun 2014 ada di perma. Upaya administratif ini diatur di pasal 75, 76, 78. Itu di sini kenapa banding administratif ini apabila di upaya keberatan tetap kepada keputusan yang dilakukan oleh pejabat tun. Bisa kalau tidak dijawab, bisa tidak dijawab itu, dia langsung melakukan gugatan. Tapi kalau dijawab tetap kepada pendiriannya pejabat tun, langsung melakukan banding administratif.
dengan jangka waktu 10 hari. Kalau dalam 20 hari tetap aja tidak, baru kita melanjutkan proses gugatan di peradilan persaingan. Itu syarat mutlaknya ya. Jadi ini gimana kalau tidak melakukan upaya keberatan ini? Biasa gugatannya itu NU, biasalah NU, karena di sini NU itu berarti tidak dapat diterima. Jadinya kenapa harus saya sampaikan ini? Inilah suatu upaya keberatan yang dilakukan. Kenapa? Karena sifat administratif ini adalah bottom up, bawah ke atas ya. Itu maksudnya. Jadinya adik-adik, ini hal-hal yang baru yang ini yang memunculkan kita untuk lebih mendalam untuk hukum mata kuliah hukum peradilan tata usaha negara. Sebelumnya ada sedikit hal-hal yang sebelum saya lanjutkan, ada hal yang ditanyakan? Saya Pak. Siap, terima kasih Pak. Tentang NO Pak, ini sangat menarik sekali. Ya. Banyak sekali seorang pengacara, biarpun seorang pengacara yang sudah senior Pak, mereka melakukan gugatan ketut, itu hasilnya itu tidak dapat diterima. Pertanyaannya Pak, dalam hal apakah ketua pengadilan itu berwenang memutuskan dengan suatu ketetapan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak mendasar? Ya, ada yang lain? Kan cek? Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika upaya administrasi tidak dilakukan sebelum mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara? Nah, terima kasih adik-adik. Nah, kenapa dia sebelum lanjut ke pertanyaan itu? Kenapa upaya keberatan wajib kalau tidak dilakukan pasti akan NU? Ya. Kenapa dia NU? Berarti syarat-syarat sesuai dengan gugatan itu. Karena upaya administratif sebelum masuk ke gugatan itu wajib, bukan tidak ada kata dapat. Beda kalau di Undang-Undang 30 itu kata-kata upaya administratif pilihan, tidak wajib. Karena ada bukti administratifnya, harus diselesaikan ke administratifnya baru melakukan upaya administratif. Kenapa dikatakan NU itu? Pasti gugatannya ada cacat, bisa kurang subjek, kabur, ya, legal standing, ya, atau ini keperdataan. Misalnya karena ranah administrasi itu harus top tentang administrasi, bukan perdataan. Kalau perdataan ranahnya peradilan umum, ya beda. Kenapa sedikit saya sampaikan tentang upaya administratif itu secara filosofinya itu dari lahirnya undang-undang Perma nomor 6 ya. Perma nomor 6 ini tidak ada pilihan, ini wajib. Tetapi di sisi lain bukan semua sengketa itu dikatakan melakukan upaya keberatan. Ada bisa dikecualikan. Sengketa informasi publik tidak perlu untuk pemberatan, sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan, sengketa tun pemilihan, terus sengketa pengujian ada dan tidaknya yang wewenang, pemberhentian dan tidak hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana dan komisi etik. Di sini sengketa pengujian dan wewenang ini sangat menarik karena ini mengambil wewenang pengadilan tipikor ya. Atau pasal 12, tapi ini harus diuji dulu sebelum itu harus diuji tentang apakah ini penyalahgunaan wewenang. Nah, ini dikecualikan hanya 6 ya sekitar itu. Jadinya kenapa saya katakan sedikit itu wajib? Ya. Beda kalau sebelum perma atau lainnya itu bisa langsung melakukan gugatan, tapi ini sebelum bisa aja dilanjutkan karena di turun itu ada namanya sidang persiapan, tidak ada mediasi. Nah, sidang persiapan itu terkait dengan suatu perbaikan suatu kuasa gugatan.
ya itu disuruh kita perbaiki apa, karena hakim tun itu bersifat aktif, asas dogmatis, ya. Ini apa bukti-bukti yang disampaikan itu harus disampaikan. Misalnya penggugat memberikan bukti surat A, tapi perintah ketua pengadilan atau majelis harus disampaikan. Itu wajib kita bawa. Contoh tentang sengketa pemilihan kepala desa, bisa kotak suara itu tidak diperintahkan oleh majelis untuk dibawa, bisa. Itu boleh. Ini hakimnya sifat aktif. Beda kalau peradilan umum atau peradilan agama. Kalau gugatannya mau kuasa, gugatannya salah, nanti diperiksa. Itu bedanya. Kalau di sidang persiapan di tun itu lama prosesnya, sebulan. Siapa yang periksa? Boleh 3, tapi 5 hakim tunggal. Boleh 3. Jadi periksa perbedaan gugatan, setelah itu baru menyampaikan belum ke pokok perkara belum. Setelah selesai dari perbaiki, baru pembicaraan gugatan ke sidang pokok perkara. Jadi sekarang ini perkembangan hukum administrasi peradilan itu dengan munculnya upaya keberatan ini atau upaya administratif, kalau orang-orang tidak tahu halang itu bisa jadi gugatannya selalu NU atau tidak terima. Jangan sebagai pemohon selalu menjadi NU aja. Ini ada nanti misal ada keluarga bapaknya misal dari perangkat desa apa itu beri saran upaya keberatan dulu. Jangan langsung menggugat, harus upaya administratif dan non-administratif. Jadi upaya administratif ini lagi sekali ya, kecuali harus dijawab, baru kita banding. Kalau tidak dijawab ya langsung aja gugatan. Karena apa? Upaya administratif itu menjawab itu bukti awal. Bahkan di ICOT harus terbuktikan upaya keberatan. Upaya keberatan itu harus jelas. Siapa yang menerima, ada tanda terima. Misal di kantor bupati, siapa stafnya, siapa tanda terima, harus jelas. Kalau tidak jelas, nanti pembuktiannya susah. Nah, ini awal dari peradilan saudara yang harus mewajibkan sebelum melakukan gugatan adalah upaya keberatan dan banding administratif. Nah, itu mahasiswa adik-adik, jadinya ini awal perkuliahan kita ini tentang gimana tujuan dari istilah ya, gimana peradilan tata usaha negara, hukum acaranya, hukum formalnya, undang-undang tahun 86 dan hukum materinya adalah undang-undang 30 tentang administrasi pemerintahan. Jadi itu ada di penjelasan. Nah, oleh sebab itu saya harap di kuliah berikutnya kita akan bertemu lebih refreshing tentang hal-hal tentang asas-asas hukum acara tun, sumber-sumber hukum acara tun. Ini tentang istilah tujuan dan pendahuluan dalam gimana hukum acara tun berdiri dan upaya keberatan. Adik-adik, tadi apa yang saya jelaskan, apakah ada yang bertanya lagi? Saya Pak. Simpel pertanyaannya Pak. Mengenai satu ketetapan yang dikeluarkan dari para pimpinan seperti gubernur dan lain-lain, apakah semua keputusan itu bisa kita gugat di pengadilan itu? Terima kasih ya. Ini pertanyaan bagus ya. Kenapa? Apakah objek sengketa atau surat itu semua kita gugat? Kembali kepada legal standing ya. Apa kepentingan kita? Ya. Kalau tidak ada kepentingan buat apa? Apa yang bisa dirugikan? Contohnya, siapa nama? Bayu. Ini saya Mas Bayu ya. Misal ada kamarnya dirugikan sebagai dipecat. Saya yang mengubah. Bisa saja mengubah, tapi nanti akan dipertanyakan oleh ini apa hubungan? Lagi-lagi, kalau standingnya tidak ada, ujung-ujung gugatannya lagi. Ya.
Itu jadinya singkat ya. Jadinya tidak ada hal-hal, semua boleh menggunakan, tapi ada kepentingan yang dirugikan. Mungkin ada yang baik kita akhiri ya. Karena apa? Minggu depan kita akan bertemu, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini, perkuliahan awal ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi adik-adik mahasiswa mahasiswi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.